Shalom. Mari saudaraku, kita akan belajar lagi firman Tuhan ya, supaya kita jadi bijaksana. Ayo kita baca dalam Markus pasal 13 34 sampai 37. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Ya, ayat ini sudah sering dibahas ya. Berjaga-jaga, hal kerajaan surga seumpama seorang tuan yang hendak bepergian, lalu ditinggalkanlah tugas-tugas pada orang-orang kepercayaannya, supaya masing-masing orang mengemban tugasnya, dan khusus untuk penjaga pintunya, penunggu pintu, supaya berjaga-jaga. Di ayat 35-nya, kata-kata berjaga-jaga ini dalam 3 ayat yang kita baca ya, dalam 3-4 ayat yang kita baca ini, di sini dikatakan berulang 3 kali, saudaraku ya. Ayat yang ke-34 buat penjaga pintu, berjaga-jaga. Ayat yang ke-35, berjaga-jaga kamu semua, bukan cuma penjaga pintu, kamu semua, karena kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang. Bisa menjelang malam, bisa tengah malam, bisa larut malam, bisa menjelang pagi atau pagi buta. Siapa yang punya hak untuk menentukan kapan pulangnya? Ya tuan rumahnya, tuannya. Yang penting tugas bagi seluruh yang ditinggali kepercayaan adalah tetap berjaga-jaga. Supaya jangan tiba-tiba ketika tuannya itu datang, kamu sedang tidur. Diulang lagi, apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang. Jadi yang pertama kepada penjaga pintu dan petugas-petugas. Yang kedua kepada semua, ya kepada orang-orang. Lalu ayat 37 diulang lagi, apa yang aku katakan kepadamu. Siapa? Kita-kita yang baca firman Tuhan, yang tahu firman Tuhan. Tapi di sini juga dikatakan juga kepada semua orang. Baik orang itu baca firman, percaya firman, tidak percaya firman, tidak baca firman. Semua dipeseni. Salah dewe kalau enggak mau dengar, enggak mau baca. Yang jelas berjaga-jagalah, supaya ketika Tuhan itu datang kapan saja, bisa malam, larut malam, tengah malam, pagi buta, yang jelas akan segera datang. Supaya ketika ia datang, Tuhan kita datang, jangan kita ini seperti orang yang lagi tidur. Kalau mau dijawab, saudara. Loh, kalau tengah malam, kalau larut menjelang pagi itu enak-enaknya orang tidur, saudara. Ya orang yang tidur jam 10, 11, menjelang pagi itu, waduh ngoroknya juga sudah buanter banget, enak banget. Tapi ayat di sini menuliskan, jangan kamu ketika ia datang, lalu kita ini semua tidur. Bukan berarti ojo turu, jangan tidur lalu setiap malam begadang, ndak tidur nanti Tuhan kita datang. Bukan, ini sebuah
perumpamaan, saudaraku ya, yang artinya kapan saja Tuhan itu bisa datang. Dan tentang waktu ini kita harus bijaksana supaya jangan jadi seperti 10 anak dara. 5 dara yang bodoh itu bukan tidak siap loh, mereka siap, 10-nya semua siap, tapi yang 5 kehabisan minyak ketika tengah malam, sehingga ketika Tuhan hendak datang sudah mulai ada gelagat gejala. Maka 5 anak dara yang tidak punya persiapan minyak ini masih harus lari cari dan beli minyak lagi, sehingga ketika datang sudah tidak nutut lagi. Artinya pergunakan setiap waktu ya. Efesus katakan itu tentang tidur, tentang apa? Efesus 5 ayat 14 sampai 16. Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Ayat Efesus ya, Rasul Paulus, suratan Rasul Paulus menuliskan, bangun kamu yang tidur. Yang dimaksud dengan kata tidur itu bukan cuma tidur secara harafiah, tidur ngorok, bukan. Tapi berkata-kata tidur itu berbicara orang ndak sadar, orang enak-enakan, orang lagi ndak ngeh. Itu tidur, saudaraku ya. Artinya lagi tidak bekerja, lagi enak-enak. Terus dikatakan lagi bangkit dari antara orang mati. Loh, wong mati kok bangkit dari antara orang mati, ya apa carane bangkitnya? Kalau enggak ada yang membangkitkan, katanya ayat menuliskan Tuhan Yesus bangkit, membangkitkan semua orang. Ini bangkit tergantung diri kita sendiri. Bangun yang tidur. Siapa? Orang lain yang bangunin? Enggak, sendiri kita bangun. Yang kedua, bangkit. Bangkit itu kalau Anda sudah laya-laya, enak-enakan, terus lu ingat ada tugas, mencolot enggak? Lompat kita ini, bangkit, sendiri punya kehendak, punya kemauan, punya satu usaha untuk bangkit, meninggalkan kualitas hidup tidur sampai mati itu tadi ya. Saya ingin mengajak saudara, bangun, sadaro, ngeho, saudaraku, ngertiyo gitu loh. Sadaro, ngerti, ayo, bukan cuma sadar, ngerti, tapi bangkit itu bertindaklah sesuai dengan kesadaranmu. Kalau engkau tingkat kesadaranmu sudah dipulihkan, jangan diem saja. Ayo lompat, bertindak. Ada sesuatu yang harus dikerjakan dengan cepat. Jeleknya, saudaraku, anak-anak Tuhan, lebih lagi orang-orang Israel dalam Hagai pasal 1 ya, dalam Hagai pasal 1 ayat 2 mulai sampai 5. Hagai pasal 1 ayat 2 sampai 5. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ya, perhatikanlah keadaanmu. Orang Israel, anak-anak Tuhan, pada umumnya berpikir, sekarang ini belum waktunya.
Artinya menunda-nunda untuk melakukan tindakan. Walaupun tingkat kesadarannya sudah mulai Saya ingin buka jamnya dunia ini, saudaraku, sangat tergantung pada jamnya Israel. Dan orang dunia semua ini ngelihat Israel. Kapan loncengnya Israel ini dikentung? Anda kalau tahu ada dong gitu. Lah kapan dongnya ini? Dongnya ini bukan di dunia lain. Oh, ada Ukraina perang sama Rusia, ada semua sudah rame, saudaraku. Tapi semua pakar, khususnya orang-orang yang ngerti Taurat, orang-orang yang mempelajari proses waktu. Coba tanya sama siapa pakar politik kita, Koni Rahakundini itu. Jamnya ada di Israel. Kalau Israel itu sudah dijawil gitu saudara, itu artinya sudah dong. Selama Ukraina perang Rusia, perang sopo, kalau Israel belum dijawil, itu belum kentongan, belum bunyi. Kalau bahasa Alkitab ngomong lonceng Daniel. Kalau sudah dong lah, acara itu saudaraku, biasanya pembukaan acara itu selalu pakai gong. Gongnya kalau dikentung dong gini, muni acaranya mulai. Berapa pakar Anda lihat berita-berita? Berapa pakar selalu ngomong, tunggu kalau Israel itu sudah dijawil, gitu ya. Itu artinya gongnya muni. Sekarang Israel sudah dijawil belum? Gongnya sudah muni belum? Berarti acaranya sudah mulai. Jangan menunda waktu kayak ini, belum. Sekarang belum waktunya. Bangun rumah Allah belum. Aku tak bangun kebutuhanku, keperluanku, hidupku, masa depanku, cita-citaku, keluargaku, keinginanku. Monggo. Di Nehemia ketika orang bangun rumah Allah, bukan berarti orang itu berhenti beraktivitas. Rek, yang mau nikah, ojo kawin. Arep ono Tuhan Yesus teko, arep ono ini gonge wis muni. Mau punya anak, ojo mana empeten. Bukan saudaraku, tangan kanan memang pegang senjata untuk perang. Tapi tangan kiri itu tetap melakukan kegiatan. Yang pegang cetok, yang pacul ya pacul, yang arit ya arit, senjatanya ada di tangan kanan. Artinya fokus prioritas kita itu harus lihat. Kalau acara sudah gongnya sudah bunyi, jangan bilang ini cara iblis. Sekali waktu ada ilustrasi, siapa ya hamba Tuhan siapa? Ada rapat di surga. Lalu ada yang tanya, siapa yang bisa membuat manusia itu sesat semua? Ada satu iblis bilang, rapat dia bilang, aku akan buat apa caramu? Aku akan buat orang tidak percaya Tuhan. Tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Keselamatan itu tidak ada, buktinya Adam Hawa ya mati, gitu saudaraku ya. Terus ada, oh kamu berhasil cuma sekian persen. Ada cara yang lain, kamu berhasil cuma sekian persen. Tapi ada satu tokoh setan yang bilang, aku yang akan maju. Cara apa? Aku akan bilang, masih ada waktu lagi. Yesus memang ada, keselamatan memang ada, tapi belum sekarang. Belum prioritas. Sekarang ini yang prioritas masih banyak. Hati-hati saudaraku ya, hati-hati. Anda lihat ini, ingat ceritanya bagaimana Fir'aun ketika Musa diperintah oleh Tuhan untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir. Sebetulnya gongnya sudah bunyi belum? Pada saat air berubah jadi darah, pada saat tangan Musa ada tongkat jadi ular,
Itu sebetulnya gongnya sudah bunyi, orang Israel akan keluar dari Mesir. Cepat-cepat enggak? Semua orang Israel siap-siap enggak? Saya memang tidak baca di Alkitab ada orang Israel yang kancerit. Enggak baca gitu. Artinya mereka semua siap. Mereka semua tahu gongnya bunyi. Anda tahu ketika gong sudah bunyi, mereka disibukkan dengan banyak perkara. Betul enggak disibukkan? Oh, omset harus tambah. Target harus terpenuhi. Itu orang Israel yang tadinya cuma suruh nyetak batu bata gini-gini, bahannya disuplai. Ya walaupun soro masih enak. Tambah lama tambah ditekan, omsetnya jumlah harus tambah. Setelah jumlah harus tambah, ternyata bahan baku tidak dikasih. Artinya kerjanya double. Cari bahan baku, dicitak dewe, disetor dewe. Loh, gimana saudaraku ya? Saya ingat waktu kuliah itu ada salah satu mata kuliah di waktu saya kuliah, yaitu apa? PSBB itu pengetahuan seni bangunan Bali. Anda tahu dosen itu, saya kalau bilang sekarang kok yo tego ya. Semester 1 gini, semester 2 gitu buat seket, kita disuruh buat seket. Anda tahu ketika semester 5 buat 3 seket, 1 candi bentar, itu ujiannya. 1 candi bentar, 1 candi kurung, dia kasih 3 topik, 3 objek. Terus disuruh seket. Setelah disuruh seket, suruh setor sampai di kampus. Kampusnya waktu itu di Jalan Panglima Sudirman. Anda tahu 3 topik dikasih waktu 2 jam. Seket harus selesai. Itu awal-awal. Tambah lama, kok akeh sing lulus gitu saudaraku ya, kok akeh sing lulus. Lama-lama 3 topik ini ditentukan lokasinya. 1 di Kute, 1 di Sanur, 1 lagi wah ndak tahu di mana, wis pokoknya sakarepe dhewe nyawang mana. Anda bisa ngitung, ya waktu itu Denpasar belum seperti sekarang pacetnya ya. Anda bisa ngitung kalau kita naik motor, sepeda motor, terus nyeket, sampai nyekete mari, melayu dari Sanur ke Kute, nyeket, waktu 2 jam itu ngepres banget. Kita yang mau nyeket itu ya butuh noto pikiran, noto hati, noto perasaan, betul saya, nguwepet, gitu sampai di lokasi, blek mau nyeket ya. Ngene masa iso langsung jetet dari lokasi fokus ke jalan ke fokus ke objek. Tapi tambah lama tambah ditambahi. Wah luar biasa. Kalau tahu dosennya sudah almarhum, baru aja belum lama, itu pembuat taman mini. Perencana Taman Mini Indonesia. Itu dosen saya yang itu saya bilang dia ngomong ndak killer ya killer, 2 jam dikon mubeng nyeket 3 lokasi dan bukan yang gampang. Anda candi kurung itu lek buat iku nemokno kiwa mbek tengen iku gak petuk-petuk saudaraku ya. Sungguhan. Candi bentar apalagi tengahnya bolong kan gini 2 gini. Lah sini sama sini petot. Ya worong lagi. Loh itu butuh fokus. Itu rupanya cara-cara yang seperti itu. Fir'aun ini tahu orang Israel ini akan dibawa keluar dari Mesir. Itu sebabnya omset ditambah, target ditambah, material tidak dipenuhi, harus menyiapkan sendiri. Sehingga fokusnya orang Israel itu tidak fokus kemana? Tidak fokus ke aku mau dikeluarkan dari Mesir, aku mau keluar dari tanah perbudakan, aku mau balik ke tanah perjanjian, aku mau berjalan menuju tanah Kanaan. Tidak fokus. Waduh fokusnya tiap hari cuma gerayang-gerayang tanah liat. Cetakan jebret bisa jadi tidur malam aja bisa ngimpi gini saudaraku. Kayak pegawai kantor pos itu. Dulu yang dok. Itu kalau malam bisa ngimpi ngedok stempel saudara. Iblis punya cara. Hati-hati akhir zaman, Anda dibuat jadi sibuk ini.
masih perlu, aku masih perlu apa nih, aku perlu ini, perlu itu, perlu apa, ini kebutuhanku, ini targetku, nanti targetku kalau sudah terpenuhi, aku akan setia, aku akan melayani. Hati-hati, ini caranya iblis. Anda punya target ya semua orang, tapi itu tangan kiri, bukan tangan kanan. Artinya ada yang lebih penting dari itu, ada yang lebih prioritas dari itu. Lihat gongnya sudah bunyi belum? Gongnya itu sudah bunyi. Saya cerita sedikit saudaraku ya. Tanggal 8 ya, kalau tidak salah serangannya Gaza, Hamas dari Gaza menyerang Israel. Itu tanggal 8 Oktober. Betul 7 apa 8? 7 ya, tanggal 7 Oktober. Anda tahu sebetulnya apa yang sedang terjadi di Israel? Israel ini sedang merayakan Hari Raya Sukkot. Sukkot itu sukacita karena panen. Sukkot itu juga berbicara Hari Tabernakel. Artinya orang Israel itu dari nomaden ke tempat persinggahan. Sukkot itu juga berbicara mengenai satu hari di mana mereka itu memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur karena semua hasil panen jadi baik. Tuh, coba dicari nanti ya di YouTube apa di apa. Tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober. Kalau enggak salah 29, 1 minggu. 1 minggu itu orang Israel itu merayakan Hari Raya Sukkot. Kalau tidak salah, yang paling ramai itu daerah Sihem. Saya lupa ya daerah Sihem. Itu ramai mereka merayakan Sukkot dengan pesta pora, bukan dengan memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, bukan mereka sukacita, pesta pora, dansa, dansi, ada di Sukkot masuk di YouTube. Lalu ketika hari tanggal 7 itu, ketika mereka waduh sorak-sorai, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, waduh menyanyi-nyanyi, luar biasa sukacitanya. Tahu-tahu bukan cuma bom yang datang, bukan cuma bom, orang-orang apa ini Palestina ya, orang-orang Palestina ini naik parasit, saudaraku, karena perbatasan Ham itu perbatasan Gaza itu diterombol, kena, saudaraku ya, orang-orang Palestina ini naik parasit. Naik kayak dom gitu, naik. Mereka turun di tengah-tengah orang Israel yang sedang merayakan Sukkot ini. Wah, satu ditarik, dibantai, 40 lebih bayi, kepalanya sebagian hilang. Itu satu daerah, belum daerah-daerah yang lain. Orang Israel juga terkecoh, belum waktunya. Mereka cuma seneng-seneng nunggu Mesias datang. Mesias belum datang, mereka rame-rame. Wah, ini Taurat ini dijalankan semua. Mereka merayakan semuanya. Ya. Dan di hari Sukkot itu biasanya orang Israel itu memang terjadi hari raya Sukkot itu hari-hari dijadikan hari istimewa. Termasuk waktu pentahbisannya Bait Suci Salomo, itu hari raya Sukkot, saudaraku ya. Jadi hari raya ini adalah hari raya Sukkot ini adalah hari raya ke-7. Saya ada hasanah, ada apa-apa. Hari raya ke-7 yang harus, yang diwajibkan oleh Tuhan bagi orang Israel untuk merayakannya. Bagi kita, ya. Kita yang terima panen, Anda terima panen enggak? Aku gak cocok tanam, Bu. Gak cocok tanam. Kerjamu ada panennya enggak? Punya panen enggak Anda? Punya hasil enggak?
Anda yang terima hasil, Anda yang merasakan kebaikan Tuhan, Anda yang merasakan pemeliharaan Tuhan, wajib punya hari mengucap syukur. Dan di hari raya Sukot ini seharusnya orang Israel itu menyanyi, menari, memuji Tuhan dan mencari hadirat Tuhan. Tapi realitanya itu dibuka aja di YouTube. Wah, mereka ke dansa-dansa. Tahu-tahu ada apa itu? Terjun payung datang. Terjun payung datang, langsung tarik bantai, tarik. Wah, rame ndak karuan. Hati-hati, perhatikanlah, katanya kitab Hagai tadi ya. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikan keadaanmu. Sudahkah tangan kananmu ini pegang senjata? Tangan kirimu tetap kerja. Ojo nak, ojo kadek sekolah nak. Tuhan Yesus mau datang. Ndak bener. Tetap rutin jalan dengan tangan kiri. Yang tangan kanan itu fokus kapan Yesus kembali. Kapan Yesus kembali menjemput kita semua. Ingat pujian sekolah minggu zaman kecil. Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali menjemput kita semua. Tidak tahu apa terusnya, lupa aku sudah kecil. Saudaraku ya, kita Hagai ini ngomong, orang Israel ngomong, waktunya untuk mapani rumahku, waktunya untuk aku. Dan memang Fir'aun itu menciptakan satu suasana ketika Israel hendak ditarik keluar untuk nempuh perjalanan menuju ke tanah Kanaan, diciptakan oleh Fir'aun sebuah situasi repot, sibuk, tidak sempat tahu dirinya sendiri. Sempatnya cuma target. Hati-hati. Iblis yang terakhir yang bilang, aku akan bilang masih ada waktu. Urusan Tuhan nanti belakangan. Hati-hati saudaraku ya, hati-hati. Di Hagai itu bukan cuma sekali dituliskan ayat 5, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 6, ayat 7 sampai 8. Di situ juga dikatakan keadaanmu tidak akan jadi baik. Nabur banyak menuai dikit ini tambah repot. Karena apa? Nabur banyak kok nuainya titik. Belum tentu kalau kata-kata nabur banyak nuai dikit itu nabur sak panci, nuai 10 panci. Lek nabur 2 panci kok nuainya tetap 10 panci atau 5 panci. Bukan. Nabur kerjanya sudah maksimal, hasilnya tidak mencukupi target, tidak memenuhi kebutuhan. Ini suasana yang diciptakan oleh iblis. Jadi kita dibuat repot, dibuat fokus, dibuat semua tenaga, jiwa raga kita untuk kejar target ini, untuk kejar apa yang Fir'aun buat suasananya jadi seperti itu. Jangan mau dibujuk iblis ya. Makanya kamu ayat yang ke-8 ya. Ayat 7-nya bilang, kamu menabur banyak, bawa pulang hasil sedikit. Ya, kamu makan tapi tidak kenyang. Halo, ada yang makan tidak kenyang? Banyak loh sekarang makan tidak kenyang. Betul enggak? Makannya wake tapi tidak wareg. Banyak enggak? Loh, jangan cuma diartikan hurufiah. Mangan ya wareg lah. Kalau ini gini ya ini gini lah gitu ya. Kalau di sini diisi, di sini keluar muncul. Kamu makan banyak, wareg enggak? Belum tentu. Lihat itu masih kepingin. Sana kok ada lagi. Itu ini satu keadaan di mana ketika kita ini fokus kita, tangan kanan kita untuk keperluan kita,
tangan kiri yang untuk keperluan Tuhan. Ya, kamu pakai baju tapi tidak sampai panas. Koyok sik gak kelamben ae. Haus mata. Kowe tok apa ya sik beli saudaraku. Ya apa? Gak duwe klambi ta? Ya gak usah ngenteni gak duwe klambi. Tapi ini haus mata ini terjadi di mana-mana. Ini DHG ini. Dan orang bekerja untuk upah. Upah yang ditaruh dalam pundi-pundi itu bolong. Kalau zaman dulu diterjemahkan ke perpuluhan terus. Tapi kalau sekarang belum tentu perpuluhan karena haus mata, lapar perut, habis terus duit ini, saudara. Orang tawaran makin banyak. Waduh, itu resto baru, itu menu baru. Wih, gitu terus. Enggak ada habisnya. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, Hagai 1 tadi. Ya, apa? Perhatikan lagi. Ingat, sekarang ini coba ayo kita introspeksi diri. Perhatikan keadaanmu. Ayo ayat 8 sih, ayat 8 dibaca bareng. Ya, iya tadi ayat 7 ya. Ayat 7, ya betul, 7. Ayo. 3, 2, 1. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apa? Perhatikan keadaanmu. Ayo kita introspeksi diri. Termasuk golongan orang yang lagi ndak ngeluh. Ini loh gong itu sudah bunyi. Acara sudah mulai. Kok repot sama yang lain? Kan kebangetan toh. Anda tahu Israel tanggal 7 diserang. Tanggal 8 itu harusnya 1 hari setelah hari raya Sukot. Ada 1 hari raya. Hari raya apa? Rame-rame baca Taurat. Jadi loh misalnya. Rame-rame baca Taurat ya. Jadi Semine Aseret itu namanya. Jadi rame-rame hari ke-8. 1 hari setelah berakhirnya hari raya Sukot. Itu berakhirnya hari raya Sukot itu tanggal 7. Tanggal 8 itu harusnya orang Israel itu sukacita karena Taurat. Mereka mulai masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ibaratnya Tuhan itu tak tuan rumah. Selama 7 hari itu orang Israel masuk dalam hadirat Tuhan. Lalu hari ke-8 ini mau pamit pulang, mau pamit keluar. Tapi tuan rumah ini terlalu menikmati suasana kebersamaan itu. Sehingga diminta untuk tinggal lagi sehari. Untuk apa? Untuk ya ini. Itu adalah awal, jadi berakhirnya orang Israel itu baca Taurat. Persis Sukot itu habis. Lalu hari ke-8 ini mengawali dengan kitab Kejadian lagi. Nanti sampai Sukot lagi habis. Terus hari ke-8 Sukot, hari Semin tadi itu balik baca Kejadian lagi. Terus itu menggambarkan bahwa orang ini dalam rutinitas setiap hari, dalam kerja setiap hari, dalam mencari nafkah setiap hari, firman Tuhan itu jadi lingkaran yang tidak pernah berujung. Ketika kita hari ke-7 hendak buyar, saudaraku, sepertinya habis. Tuhan buat hari ke-8, hari mengawali baca Taurat dari kitab Kejadian lagi. Artinya Tuhan mau setiap hari kita itu selalu baca firman Tuhan. Halo, Anda baca firman setiap hari? Gak tugas kok, enggak. Bukan saudara, ini hati-hati, ini persis pengeboman terjadi itu Sukot hari ke-7. Hari ke-8 itu harusnya adalah awal daripada memulai baca kitab Kejadian lagi. Terus rutin seperti itu. Dan saya ingin katakan, saudaraku, ini bukan cuma Hamas.
waktu analisa banyak orang, Iran mulai ikut. Tanya Koni Rahakun ini, oh itu ya pelopore ya Iran lah, itu kepentingannya Diara. Terus saya ingin katakan kepada Anda, banyak orang yang mengatakan inilah awalnya Gog Magog. Ada yang tahu Gog Magog? Perang akhir zaman. Ada orang banyak ngomong ini akan memicu perang dunia ketiga. Memang kalau sudah gong itu muni, masuk gong muni mari ngono duduk lagi. Kalau gong sudah muni ya acara terus mulai, saudaraku ya. Acara mulai, kalau lonceng Daniel sudah dikentung, ya ini acara terus mulai. Tidak bisa berhenti, tidak bisa selesai sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Anda ingin tahu Gog Magog sedikit? Ayo kita baca Yeskil pasal 38. 14, 15, 16. Yeskil 38 ayat 14 sampai 16. Yeskil 38, 14 sampai 16. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram, pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu dari utara sekali, engkau dengan banyak bangsa yang menyertai engkau. Mereka semuanya mengendarai kuda, suatu kumpulan yang besar dan suatu pasukan yang kuat. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian akan terjadi hal itu, dan aku akan membawa engkau untuk melawan tanahku, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka. Hai Gog. Iya, terima kasih. Anda tahu, baca nanti di rumah ya, gak nututi. Gog dan Magog itu adalah sebuah peperangan. Israel diserang oleh bangsa-bangsa dari, ini tadi datang dari utara sekali, selatan dan utara. Nanti lihat baca. Israel akan diserang dari selatan dan utara. Utaranya Israel ini, selatannya jelas Lebanon apa sudah, saudaraku, sudah bergabung dan sudah nyerang. Nanti ini diserang Israel, bengok-bengok, Amerika melok-melok. Ya toh, sudah mulai melok-melok. Rusia, atasnya Israel, utaranya adalah Turki. Dan utara sekali katanya gitu. Coba lihat di peta. Di atasnya Turki itu apa? Rusia. Ini diserang sama sini. Ini bengok-bengok ditulungi Amerika. Setelah ditulungi Amerika, kira-kira kalau Amerika turun tangan, siapa ya yang melok-melok? Musuh Amerika tuh loh, yang gegeran terus, saudaraku. Cina tidak mungkin diem. Tidak mungkin diem. Ya, itu utara dan selatan. Lalu di kitab Wahyu, saya ingin katakan ini perang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ruame kabeh ini katanya menutup seperti awan, menutupi bumi. Sing ditawur sapa? Israel. Anda bisa bayangin ya. Nanti Anda baca Gog Magog itu di Kejadian pasal 10 itu Anda baca cerita tentang Nabi Nuh setelah selesai banjir. Ada 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Anda tahu anak tertua ini terima kutuk. Yang sekarang ini jadi tinggalnya siapa yang di dunia ini yang paling miskin, paling soro, paling elek, paling ireng gitu saudaraku. Ethiopia. Ini anak-anaknya Sem. Anak-anaknya Ham.
itu ada di daerah tengah, Asia Tengah. Anak-anaknya Yafet itu utara dan barat. Jadi Uni Eropa, 10 negara Uni Eropa itu kalau Anda lihat di kitab Daniel, kepala bertanduk 10, bermahkota 10, saudara. Itu Uni Eropa. Lah itu semua, saudara, nanti akan berkumpul, ya, akan berkumpul. Jadi dari utara sama selatan, hari ini Gog Magog awalnya. Semua prediksi gitu, ya dilihat aja. Pokok Israel sudah dijawel, gonge wis muni, karek ndelok. Acaranya serunya kayak apa? Tergantung MC. Ya toh? Tergantung MC. MC-nya siapa kalau ini? Lihat yang di atas. Tergantung juga kalau orang mantenan nyewa siapa? EO-nya. Tergantung EO-nya. Anda harus tahu. Sadar toh sekarang? Nggak. Kalau Anda kemarin enggak ngeh. Hari ini saya cerita dikit-dikit ngalor ngidul ini. Saya ingin mengajak Anda. Bangun dari tidur. Iblis dengan cara seperti cara Fir'aun. Kasih tambah kerjaan. Kasih tambah target. Kasih tambah. Nggak pernah puas. Makan nggak wareg. Minum nggak hilang hausnya. Dan sebagainya. Iblis pakai cara itu, caranya Fir'aun. Jangan kita dilibas di dalamnya. Tangan kanan tetap fokus untuk peperangan rohani. Tangan kiri tetap berjalan rutinitas kehidupan hari-harimu. Wah, cok mek bingung ini. Ini di Wahyu pasal 16 itu bukan Gog Magog aja. Setelah Gog Magog akan terjadi Harmagedon. Wahyu 16. Harmagedon itu kalau Gog Magog itu utara selatan gepit Israel. Harmagedon itu barat dan timur. Saya tadi katakan kalau Amerika sudah cawe-cawe, timur ini akan cawe-cawe. Betul saudaraku ya. Nah timur ini siapa? Oh, iya, ya ini yang gede di timur ini. Baratnya juga akan cawe-cawe, pura-pura ngewangi. Ada tahu? Ya, Uni Eropa ini keturunan Yafet, termasuk Uni Eropa sampai Amerika dan lain sebagainya. Ini akan bantu. Terus, jadi kan atas bawah jepit, utara selatan, timur dan barat juga perang jepit. Kayaknya Uni Eropa itu mau bantu, nanti Anda baca, kayaknya mau bantu. Tapi sampai di tengah perjalanan, mereka mengadakan perjanjian. Tapi sampai di tengah perjalanan mungkin diculno Israel itu sendiri. Dan pertolongan Israel hanya datang dari Tuhan saja. Sampai hari Tuhan di mana datang. Anda repot toh, tangan kiri. Amin. Bukan, oh kalau gitu aku tak kerja apa-apa, sembahyang terus. Ya gak mangan saudaraku ya. Repot toh, tapi itu tangan kiri. Ingat, tangan kanan lebih kuat dari kiri. Betul, kecuali yang kidal. Tangan yang lebih kuat, yang lebih utama, yang lebih prioritas dari semua perjuanganmu yang ada di bumi ini adalah sebuah perjuangan sampai ke sesuatu yang kekal. Ayat penutup ini wis jejer kabeh ya. Ayo, ayat saya masih banyak, Daniel 9 nanti Anda baca juga. Ya, ini kita baca Yesaya 52 ayat yang pertama, ayat penutup, lalu kita bangkit berdiri. Yesaya 52 ayat yang pertama. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Ya, saya ambil bagian A. Ayo dibaca, ya. Ayo dibaca sampai kenakan kekuatanmu, hai Sion. Ayo 3, 2, 1.
terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu, hai Sion. Ya, terjagalah. Dari tadi, perhatikan keadaanmu. Berjaga-jagalah. Saya ingin mengungkit suasana hari ini. Gonge wis muni, acara wis mulai. Jangan ditinggal keluyuran kanan kiri. Amin. Masih ada satu yang utama, yang prioritas yang harus. Anda tetap kerja. Saya enggak ngomong ojo kerja mandeko turuwo sembayang enggak. Tapi pegang senjata itu tetap ada di tangan kanan. Amin. Kita bangkit berdiri.